Kar, pasien sudah sampai itu di depan, ucap bunda yang nongol di balik pintu kamar. Karina sedang melihat WO dan dekor kamarnya. Udah sampai? Tanya Karina bersemangat. Iya, itu di depan. Udah bunda suruh masuk, tapi katanya masih mau lihat dekor di depan. Karina mengangguk. Ia langsung berjalan ke pintu depan. Marta sedang menyeringukan karena memang di rumah Karina amat sangat ramai saat ini. Entah dari mana Karina dapat sanak saudara ini. Bisa-bisanya dulu saat mereka susah, tak ada yang mau menganggap saudara. Dan saat mereka sudah bangkit, semua mengaku saudara. Karina, seru Marta, begitu melihat Karina berjalan ke arahnya. Mereka berpelukan, melepas rindu. Kapan sampai? Kok gak ngabarin? Barusan kok. Oh iya, Cecil mana? Tanya Karina. Begitu ia tak melihat sosok sahabatnya itu. Ke toilet, kebelet katanya. BTW gila ya, gue kira lo besok mau akad doang. Tapi apa semua dekor ini? Ia dan Cecil tadi agak tercengang begitu melihat tenda besar yang berada di depan rumah Karina. Karina tersenyum canggung. Sebenarnya ia juga tak tahu akan begini. Dia juga kaget pas melihat mereka mulai memasang tenda kemarin. Jujurnya, nah bisa gitu. Pak Susan yang ngurus semuanya. Dia cuma milih doang mau dekor yang mana. Nggak taunya segede ini. Karina, seru Cecil dari arah dapur. Dia berjalan cepat dan langsung memeluk Karina erat. Gue kangen. Gue juga, balas Karina. Seperti biasa, mereka berpelukan sambil menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri. Gila sih dekor lo. Vibe-nya berasa acara di gedung. Ya jelas dong Sil. Karina nikahnya sama siapa dulu? Ya juga ya. Karina mencebik. Udah deh, gak usah godain gue mulu. Ayo ke kamar gue. Mereka berjalan ke kamar Karina. Dekornya baru saja selesai dipasang. Sedangkan untuk spraynya sendiri besok pagi baru akan dipasang. Malam ini kami tidur di mana? Tanya Cecil begitu sampai di kamar Karina. Marta sendiri seasyik berfoto dengan latar dekor kamar Karina. Ya di sinilah, kecuali kalian mau tidur di bawah tenda di depan. Enak aja. Tapi serius kita boleh tidur di kamar manten? Tanya Marta bersemangat. Yakin nih, gak apa-apa. Kita tidur di kasur manten duluan. Karina berdecak. Apaan sih kalian? Lebay banget. Kalau malam ini lo pada masih boleh tidur di sini bareng gue. Kalau malam besok baru gak boleh. Ucap Karina sambil menahan senyum malu. Dua gadis itu langsung tersenyum menggoda. Iya deh, yang malam besok tidur sama suami. Apalah kita yang masih single ini. Ucap Cecil. Udah jangan ngejekin gue mulu. Kalian sampai jam berapa tadi? Alah, gak usah pura-pura nanya deh, Kar. Lo pasti udah tahu dari Pak Bara, iya kan? Karina tertawa. Benar apa yang Marta ucapkan. Pak Bara sudah mengabari kalau mereka sampai jam 3 sore tadi. Apa salahnya basa-basi? Udah keburu basi kan? Hahaha. Mereka duduk di atas kasur. Cecil langsung berbaring, meluruskan punggungnya yang terasa pegal akibat perjalanan selama berjam-jam. Mereka tadi pagi bersama rombongan Bara, dan tadi langsung diantar Hosea kemari. Pak Bara potong rambut, jadi makin ganteng deh. Jangan cemburu ya, Kar. Gue cuma jujur. Karina menghela nafas mendengar ucapan Marta. Dirinya sendiri belum melihat wajah Bara selama seminggu ini, karena petuah orang tuanya untuk dipingit. Boleh chat dan telepon, tapi tak boleh berkirim foto, apalagi video call. Lo kenapa, Kar?
Tanya Cecil. Mereka pikir Karina marah karena mendengar Martha memuji Bara. Gue belum melihat muka Pak Bara. Udah seminggu dipingit. Karina manyun. Biarpun mereka sering teleponan, tapi tetap saja Karina masih merasa kangen. Hahaha, sabar ya Kar. Besok pasti ketemu kok. Cecil mengelus dengan Karina. Gadis itu hanya memasang wajahnya langsah. Oh iya Kar, Pasya sama Mbak Anggun ada hubungan apa? Tanya Martha yang sudah ikutan berbaring di samping Cecil. Ada apa? Kok nanya begitu? Cecil dan Martha saling pandang, kemudian menceritakan apa yang mereka dengar saat Hasea menelpon Anggun. Tadinya mereka kira hanya namanya saja yang sama, tapi dari pembicaraan mereka, jelas Anggun yang ditelepon adik bos mereka itu sama dengan Anggun yang mereka kenal. Mereka kayak orang yang lagi pacaran, terus berantem gitu, ucap Martha. Karina bingung harus menjawab apa. Ia tak enak kalau harus menceritakan perihal hubungan Hasea dan Anggun yang sejujurnya Karina tak begitu tahu. Gue kurang tahu juga sih soal hubungan mereka. Tapi nggak kebayang gue kalau Mbak Anggun pacaran sama Hosea. Jarak umurnya itu loh. Gue aja mau deketin dedek-dedek gemes gitu mikir. Takut dikira sugar mami. Martha mengangguk setuju dengan ucapan Cecil. Mereka masih asik berbincang saat Bunda masuk ke kamar Karina, sembari membawa nampan berisi minuman dan kue tradisional. Refleks Cecil dan Martha langsung duduk. Dimakan ya, pasti capek habis jalan jauh. Hehe, iya Bunda, makasih, maaf ngerepotin. Enggak kok, Bunda malah senang kalian mau datang. Kalau gitu Bunda balik ke dapur dulu ya. Iya Bunda. Keluarnya Bunda, Martha langsung kembali berbaring. Tak lama gantian Susan yang masuk. Kar, Hanin udah datang tuh. Mau langsung pasang aja. Karina mengangguk. Iya Mbak, ajak masuk ke sini aja. Hanin sopo? Tanya Cecil. Yang mau pasang henna gue, jawab Karina sembari memamerkan kedua tangannya. Karina memperhatikan bagaimana telatennya Hanin menggambar henna di tangannya. Gambarnya persis seperti contoh yang Karina inginkan. Kar, baju kita mana? Tanya Martha. Dia sudah tak sabar ingin melihat baju seragamnya. Oh, tuh, buka lemari yang itu. Tunjuk Karina ke arah lemari pakaiannya. Kotak ini, Kar? Tanyanya lagi. Ada sekitar 10 kotak dengan 2 warna yang berbeda. Iya, lihat di atas kotaknya ada nama kalian. Cecil dan Martha mengambil 2 kotak dengan nama mereka. Mereka begitu antusias mengepas baju tersebut di depan cermin. Cantik banget, Kar. Gak sabar gue mau pakainya. Karina tersenyum melihat tingkah kedua temannya yang mirip anak kecil yang baru saja dibelikan baju lebaran. Tiba-tiba pintu kamar Karina terbuka. Clara, Sania dan Ulfa sepupunya masuk begitu saja. Clara menaikkan sebelah bibirnya begitu melihat Martha dan Cecil. Jelas hal itu membuat Martha menatap aneh. Sementara Cecil yang sudah tahu kondisi keluarga Karina hanya menaikkan bahunya acuh. Teh, aku mau dihenna juga, ucap Clara. Aku sama Ulfa juga mau, sambung Sania yang usianya baru 15 tahun, sedangkan Ulfa masih berusia 13 tahun. Buat apa kalian dihenna? Mau akad nikah juga? Ceplos Martha yang terlanjur kesal dengan kesan pertama mereka. Mereka menoleh ke arah Martha. Siapa sih? Jangan ikut campur.
Marta melotot. Rasanya jiwa barbarnya ingin keluar begitu mendapat perlakuan tak mengenakan ini. Manusia normal biasanya akan berusaha ramah dan tak mencari masalah dengan orang yang baru ditemuinya. Berbeda dengan 3 gadis di hadapannya ini. Lo gak pernah makan bangku sekolah apa gimana? Gak pernah diajarin orang tua lo sopan santun? Sergah Marta tak terima. Suka-suka gue, rumah-rumah paman gue, balas Clara berusaha memakai lo gue, tapi terdengar kaku dan malah memicu tawa mengejek dari Marta. Clara usianya sudah dewasa, dia bahkan sudah lulus kuliah, tapi amat sangat kekanakan karena keseringan dimanjakan ibunya. Marta hendak menjawab lagi, namun Cecil sudah lebih dulu mengelus punggungnya. Sabar Mar, tahan jiwa barbar lo, ucap Cecil. Ia sudah mewanti-wanti Marta sejak di perjalanan tadi. Ia sedikit memberi gambaran betapa toksiknya para sepupu Karina, karena ia sendiri sudah pernah menyaksikannya saat lamaran dulu. Kalian keluar gih, usir Karina. Ia jadi tak enak dengan Marta dan Cecil atas perlakuan manusia-manusia yang tak ingin ia akui sebagai sanak familinya. Ketiganya tercengang. Kita mau dihina juga. Bisumi bilang kita boleh pasang henna juga. Karina berdecak. Kenapa ibunya Clara begitu seenaknya? Karina bukannya mau pelit dan tak mau membayar henna untuk mereka. Tapi buat apa? Mending uangnya buat ia beramal daripada buat mereka yang dulu zalim pada keluarganya. Ya udah, minta sama bibi kamu aja sana. Ngapain kesini? Balas Karina. Pantas saja saat malam Karina memilih bentuk henna, mereka juga sibuk memilih. Mau ikut pakai juga rupanya. Teteh kok pelit sih? Mentang-mentang bakal nikah sama orang kaya. Aku juga kalau kerja di Jakarta bakal dapat suami bos kok. Bual Clara. Marta menyemburkan tawa. Lo kira semua orang bisa seberuntung Karina? Attitude lo aja jelek. Bos mana yang mau sama lo? Boro-boro mau punya suami bos. Jadi simpanan aja, para bos mikir. Ejek Marta membuat Karina tak bisa menahan tawa. Merasa dipermalukan, seperti biasa, Clara menghentakkan kakinya dan berjalan keluar kamar, diikuti 2 orang lainnya yang mengekor di belakangnya. Maaf ya teh, ucap Karina tak enak pada Hanin. Gak apa-apa, orang begitu emang baiknya dibegituin, biar tahu diri. Hanin adalah teman Susan sejak SMA. Ia juga tahu bagaimana perlakuan sepupu-sepupu Karina itu saat mereka hidup susah. Karina! Bisumi masuk sembari membuka pintu dengan kencang. Marta dan Cecil yang sedang mencoba pakaian mereka saja sampai terlonjak kaget. Untung Hanin tidak ikutan kaget dan salah menggambar. Kamu ini sama sepupu sendiri aja pelit. Apa salahnya kalau mereka mau pakai henna juga? Jalan suami kamu kan kaya. Masa bayar henna buat sepupu kamu aja nggak sanggup? Mereka juga pakai henna kan biar cantik di acara kamu. Kalau mau cantik itu modal sendiri, ucap Marta yang masih tak terima dengan apa yang terjadi tadi. Bisumi menoleh ke arah Marta yang sedang bergaya di depan kaca, memakai baju barunya. Ia sama sekali tak merasa ada yang salah dengan ucapannya. Kamu siapa? Berani-beraninya bicara gak sopan begitu sama saya. Marta berbalik. Saya temannya Karina, tante. Kalau mau ngomongin soal sopan, lebih baik ajarin dulu tuh anaknya, baru nasihatin anak orang. Cecil tercengang. Berani sekali Marta berucap begitu pada orang yang baru pertama kali ia temui. Bisumi memegang dadanya, berlagak seperti sesak napas. Karina, ini teman kamu. Jadi teman kok modelan begini?
Gak tahu sopan santun di rumah orang. Kamu kalau nggak bisa sopan di rumah orang, mending pergi sana, usir Bisumi. Tapi dasarnya Marta memang berjiwa keras. Dia santai saja dan malah mengangkat bahu acuh. Jadi apa-apaan sih ngusir tamu Karina? Susan datang sembari menggendong Adin. Kamu lihat sendiri nih teman adik kamu. Gak ada sopan-sapannya sama orang tua. Susan yang notabene memang tak suka pada mereka hanya mencebik. Lagian yang teman Karina bilang juga gak salah, ucap Susan santai. Bisumi makin menepuk dadanya yang serasa sesak. Hah, ya udah Clara, kalian sana tunggu teh Karina selesai henna. Habis itu baru kalian. Clara terlihat senang dan berjalan mendekat ke Karina bersama dua orang yang sejak tadi mengekorinya. Buat apa pakai henna juga? Mau nikahan juga? Tanya Susan. Kamu ini sama aja. Apa salahnya kan? Nggak seberapa mahal juga. Calon suami Karina kan kaya. Yang kaya kan calon suami Karina. Kenapa malah kalian yang mau dimanfaatin? Lagian, buat apa mau pakai henna setangan-tangan? Kamu juga Alfa, Tania. Nggak malu nanti kalau sekolah. Udah gede juga. Bisumi berdecak. Ia kesal dengan kekeras kepalaan dua kakak beradik ini. Dan pula Hanin habis ini mau henna di tempat lain. Gak akan sempat. Bisumi menatap sinis. Sedangkan Clara nampak tak terima. Karina menggeleng kecil, agak malu dengan tamunya. Ya udah, gak usah Clara. Mereka ini orang pelit. Mentang-mentang mau jadi sama orang kaya, sombong. Batal nikah tahu rasa, ucapnya semena-mena. Susan melotot tak terima. Yang jelas, Tuhan gak akan dengerin ucapan zolim kayak kalian. Bisumi berkacak pinggang. Kapan dia bibi zolim sama kamu? Cepat amat lupanya. Coba diingat, gak amnesia kan? Apa udah pikun? Kena Alzheimer? Ucap Susan terdengar keterlaluan. Tapi percayalah, apa yang mereka katakan saat keluarga Karina hidup susah jauh lebih menyakitkan. Bisumi memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Tak menyangka akan dihina sedemikian rupa oleh keponakannya sendiri. Clara lekas mendekati ibunya, kemudian memapahnya keluar. Udahlah Bu, namanya juga orang kaya baru, sombong. Mana pelit? Ayo kita pulang aja, ucapnya diikuti Sania dan Ulfa. Pulang sana, jangan datang ke sini lagi. Susan menutup pintu kamar kembali. Maaf ya, kalian jadi dengar hal yang gak enak. Marta malah bertepuk tangan, kemudian mengacungkan dua jempolnya. Mbak Susan panutan, aku ngefans Mbak. Susan tertawa. Orang begitu emang patut dikerasin, kalau nggak ngelunjak. Susan sendiri tak takut anaknya mencontoh apa yang ia lakukan tadi. Ia lebih takut anaknya nanti jadi penakut dengan orang modelan begitu. Yang ada malah jadi budak mereka. Keren banget loh Mbak. Karina tertawa melihat Marta yang sepertinya jadi mengagumi mbaknya tersebut. Kar, sebenarnya udah datang tuh. Mau taruh di mana dulu? Susan tadi ke kamar Karina memang mau mengatakan hal itu. Oh, udah datang. Syukurlah. Karina sebenarnya agak was-was karena sudah mepet hari H. Tapi souvenir pesanannya belum dikirim juga. Taruh di kamar Mbak aja dulu, gak apa-apa ya. Oke, sip. Nanti kamarnya Mbak kunci, biar gak diambilin dulu sebelum acara besok. Karina hanya mengangguk kecil. Dia sedang takut bergerak, karena takut hennanya jadi rusak.
Adin sini sama anti Karkar dulu ya. Mama mau ngerjain sesuatu. Gadis kecil itu menurut dan duduk di samping Karina. Ia memperhatikan bagaimana Hanin menggambar dengan luwes di kaki Karina. Kar, kita mau lihat souvenir lo ya. Cecil dan Martha sudah berganti baju kembali. Mereka tak sabar mau melihat souvenir pernikahan Karina. Bawa sampel ke sini ya, dia mau lihat. Mereka mengacungkan jempol dan mengikuti Susan. Tak lama mereka kembali membawa box berwarna pink dan biru. Sumpah Kar, cantik banget, komentar Cecil saat mereka melihat isinya. Siapa yang pilih? Tanya Martha. Gue, cuma yang pesan semua Mbak Susan. Bagus kan? Lagi-lagi mereka mengacungi dua jempol. Souvenir akad Karina dan Bara berupa 12 teh yang terbuat dari keramik, lengkap dengan sepasang sendok berwarna gold berbentuk bunga. Terus souvenir lo pas resepsi apa? Tanya mereka lagi, karena memang Karina belum memberitahu. Towel lengkap sama set alat mandi. Cecil dan Martha mengangguk semangat. Mereka tak sabar kebagian souvenir juga. Sama khusus buat bridesmaid dan groomsmen. Ada souvenir tambahan. Ucap Karina memicu kekepoan. Apaan Kar? Karina menyipitkan matanya. Ada deh, lihat besok. Keduanya mencebik. Mereka kepo, tapi Karina malah sok misterius. Serius Kar, jangan bikin kepo. Sabar, besok lusa kok. Mau tak mau mereka hanya menghela napas pasrah. Bersambung.